Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala fi ayatil ukhra wa thiyabaka fatahhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman semua yang Ustaz cintai karena Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dirosah fikih ibadah. Di mana pada dirosah ini kita akan mempelajari bagaimana bersuci, terus bagaimana kita mengumandangkan azan dan iqamah, terus juga bagaimana kita melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, setelah itu juga kita akan mempelajari zikir dan doa ba'da sholat. Namun pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab thaharah terlebih dahulu. Teman-teman tahu artinya thaharah itu apa? Thaharah itu artinya bersuci, mensucikan diri kita, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil, baik dari najis maupun dan sebagainya, ataupun dari kotoran. Mengapa kita harus mempelajari bab thaharah ya teman-teman? Mesti teman-teman ketahui bahwa bersuci itu sangatlah penting, sangat penting sekali. Bahkan ini awal dari ibadah kita. Awal dalam mengawali ibadah, kita harus suci terlebih dahulu. Semisal nih, kalau teman-teman mau melaksanakan sholat, namun tanpa bersuci, tanpa wudhu misalkan. Karena wudhu termasuk bab thaharah. Tanpa wudhu, mungkinkah sholatnya diterima oleh Allah? Nah, tidak. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah kalau teman-teman tidak bersuci terlebih dahulu. Bersuci itu bukan hanya penting teman-teman, tapi ini juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sebagaimana tadi Ustaz sampaikan di mukadimah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Itu perintah dari Allah. Dalam surah surah Al-Baqarah ayat 222 dan di ayat yang lain di surah Al-Mudaththir ayat keempat wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah. Itu perintah Allah. Nah, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidaklah diterima salat salah seorang di antara teman-teman nih, di antara kamu apabila ia berhadas sehingga ia wudu. Nah, teman-teman semua yang Ustaz cintai karena Allah, sekali lagi Ustaz sampaikan, bukan hanya sebatas penting sekali untuk mensucikan diri kita, namun ini adalah anjuran, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang dia melaksanakan sholat namun tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak sah. Teman-teman semua yang Ustaz cintai karena Allah, Ustaz ingin mengenalkan kepada teman-teman apa saja sih yang dapat dipakai untuk bersuci. Nah, apa saja coba? Nah, yang pertama yaitu air. Air teman-teman. Allah berfirman, wa huwallazi
أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira menjelang kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Masya Allah. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah langsung mengabarkan kepada kita bahwa air yang turun dari langit yang sering kita saksikan, yaitu air hujan, Allah kabarkan bahwa air itu adalah air yang sangat suci, air yang sangat bersih gitu, dan itu bisa dipakai untuk bersuci. Masya Allah. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, ada beberapa jenis air yang ada beberapa jenis air yang suci dan dapat mensucikan diri kita. Di antaranya yaitu yang pertama air laut, teman-teman. Yang pertama air laut. Yang kedua air mata air. Air mata air. Yang ketiga air hujan. Yang keempat air embun. Yang kelima air salju. Nah, itu jenis-jenis air yang suci dan bisa dipakai untuk berwudu. Begitu teman-teman. Namun ada juga nih teman-teman, ada air yang suci, namun ini tidak bisa mensucikan kita, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air suci nih, air yang suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu. Nah, misalnya apa coba? Nah, air suci ini yaitu air yang tercampur dengan zat yang tidak najis. Nah, walaupun ini tercampur dengan zat yang tidak najis, namun ini tidak bisa dipakai untuk bersuci, sehingga air tersebut berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Semisal air apa coba? Ada yang tahu? Semisal air teh, semisal air kopi, semisal air susu, dan sebagainya. Nah, itu contoh air yang suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, ternyata selain air juga debu bisa dipakai untuk bersuci loh teman-teman. Masya Allah ya, debu bisa dipakai untuk bersuci. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغيط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau menggauli perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan su'id, yaitu debu yang bersih. Masya Allah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah dan kemurahan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya. Jika teman-teman nih, ketika teman-teman hendak berwudu atau hendak dalam safar, dalam perjalanan, teman-teman tidak bisa menemukan air, maka Allah memberikan kemudahan dan keringanan buat kita semua, yaitu bertayamum dengan menggunakan wudhu. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana tayamum, bagaimana bersuci menggunakan debu. Insya Allah kita akan mempelajarinya. Selanjutnya, alat yang bisa dipakai untuk bersuci, yaitu ada batu. Masya Allah, ternyata batu itu bisa dipakai untuk bersuci teman-teman. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda,
apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat buang air, maka hendaklah ia membawa 3 butir batu untuk bersuci. 3 butir batu, teman-teman. Sesungguhnya itu cukup untuk bersuci. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, Masya Allah ya, ini adalah sebuah keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur dalam syariat Islam. Masya Allah, sampai bersuci pun diatur oleh syariat Islam. Masya Allah, jadi sempurna sekali nih syariat Islam. Sampai bersuci pun diatur dalam syariat. Nah, batu itu bisa digunakan sebagai alat bersuci. Nah, teman-teman semua yang Ustaz cintai karena Allah, tadi Ustaz udah sampaikan apa saja sih atau benda apa saja sih yang dapat dipakai untuk bersuci. Itu terkait tadi alat untuk bersuci apa saja. Tadi ada air, ada debu dan ada batu. Nah, sekarang Ustaz ingin mengajak teman-teman untuk mengenalkan teman-teman bagaimana cara kita mensucikan diri dari hadas. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara kita mensucikan diri dari hadas? Yang pertama teman-teman yaitu dengan cara berwudu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, itu adalah perintah dari Allah langsung. Perintah dari Allah secara langsung untuk bagaimana cara mensucikan diri kita, yaitu dengan berwudu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tuqbalu salata man ahdatha hatta yatawaddu. Tidaklah akan diterima salat orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, Allah Tuhan semesta alam, Rob yang senantiasa kita sembah, tidak Tuhan selain Allah, itu yang langsung mengatur bagaimana cara kita bersuci. Masya Allah. Nah, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, ada sabda Rasul juga nih. La yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu dan membaguskan wudunya kemudian melaksanakan salat kecuali Allah mengampuni dosanya antara sholat ketika itu dan sholat selanjutnya. Masya Allah. Siapa yang membaguskan wudhunya karena Allah, bersucinya rapi, tertib, bersih, sempurna, maka Allah akan mengampuni dosanya dari sholat tersebut hingga sholat yang akan datang. Nah, teman dari ibunda Aisyah radhiyallahu anhu juga berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari kanan dalam bersandal, bersisil, bersuci, dan pada semua urusannya. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengawali semuanya, semua kegiatannya itu diawali dari sebelah kanan dulu, termasuk juga wudhu. Wudhu misal membasuh tangan kanan dulu, setelah itu tangan kiri, setelah itu kaki kanan, kaki kiri. Teman-teman semua yang Ustaz cintai karena Allah, selanjutnya Ustaz ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana kita wudhu yang sempurna, berwudhu dengan sempurna. Pertama yaitu niatkan wudhu kita itu karena Allah.
dalam hati. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Dibasuh telapak tangan sampai merata. Yang ketiga, berkumur-kumur. Terus beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidungnya lagi. Dihirup dan dikeluarkan. Nah, yang keempatnya yaitu membasuh wajah kita, membasuh muka. Yang kelima, membasuh tangan kanan sampai siku atau lebih. Kemudian dilanjut dengan tangan kiri sampai siku atau lebih. Jangan sampai kurang dari siku. Yang keenam, mengusap kepala dimulai dari bagian depan tumbuhnya rambut kita. Kemudian sampai ke belakang, sampai ke tengkuk teman-teman. Lalu kembalikan lagi ke depan. Yang ketujuhnya, mengusap daun telinga dengan memasukkan kedua jari telunjuk kita ke dalam telinga. Kemudian menggosok bagian dalamnya dengan jari telunjuk tersebut dan bagian luarnya dengan ibu jari. Nah, yang kedelapan, membasuh kaki kanan sampai mata kaki atau lebih. Jangan sampai kurang ya, sampai mata kaki atau lebih. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki atau lebih. Nah, jangan sampai kurang dari mata kaki. Nah, yang ke-9, menyempurnakan basuhan dan usapan terhadap anggota wudhu kita. Disempurnakan lagi. Nah, yang ke-10-nya terakhir, yaitu berdoa setelah wudhu dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itulah teman-teman bagaimana cara atau rangkaian berwudu dengan sempurna. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa praktek bagaimana berwudu dengan sempurna. Sehingga dengan wudu yang sempurna ini, amalan ibadah kita yang lainnya, sholat, sedekah, zakat, saum, dan yang lainnya juga ikut sempurna. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pekan depan Ustadz akan tayangkan video bagaimana cara berwudu dengan sempurna. Ustadz akan berikan contoh melalui tayangan video bagaimana cara wudu yang sempurna. Jazakallahu khair atas perhatiannya. Walafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.